Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan nama saya Nadia Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan satu program sederhana saja dengan judul program deteksi ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Program ini bukan untuk diagnosis medis ya, tapi di sini kita hanya membuat satu program sederhana yang mungkin untuk screening, tapi tidak yang sebagai diagnosis terlalu terlalu spesifik. Tapi di sini hanya mengenali gejala-gejala awal dengan menggunakan program sederhana yang kita buat. Kali ini kita akan membuat menggunakan bahasa C++. Nah, apa sih bahasa C++? Nah, nanti kita akan bahas seperti apa codingnya. Nah, kemudian juga di sini kita akan menggunakan compiler yang kita gunakan yaitu dep C++. Ya. Kita bikin file baru dulu. Nah, kebetulan di sini codingnya lumayan ya, lebih dari 50 garis, maka kita akan copy paste codingnya dan akan saya jelaskan bagaimana program ini bekerja dari satu garis coding sampai dengan coding terakhir. Nah, di sini pertama-tama tentu kita harus deklarasikan dulu ya. Deklarasi apa? Deklarasi include IOString, kemudian ada include string dan ada include simplified. Kemudian juga ada using dan space std. Apa ya? Semacam pendeklarasian bahwa include IOString ini adalah satu fungsi. Nanti kita akan di dalam program itu ada fungsi cin dan cout ya. Include IOString ini menentukan, maksudnya tanpa adanya include IOString, fungsi dari cin dan cout itu tidak akan tidak akan ada fungsinya gitu. Cin apa, cout apa nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga ada include string di sini. Include string itu memasukkan fungsi karakter, satu kata, satu kalimat di dalam satu program, sehingga dia akan terbaca gitu ya. Kemudian lagi ada include CC type. CC type itu fungsi untuk mengubah huruf ya, huruf itu menjadi huruf kecil gitu, sehingga apapun yang kita ketik itu akan bisa menjadi maksudnya gini, apakah dia harus caps lock. Kalau misalkan kita mengetikkan caps lock gitu ya, pasti nanti akan keluar hasil huruf kecil seperti itu. Kemudian ada using dan space std, itu supaya kita tidak perlu lagi menulis std titik koma atau titik 2, maksudnya std titik 2 cout gitu. Jadi kita deklarasikan dulu semua fungsi ini biar nanti pas kita memprogram di tengah-tengahnya semua itu berjalan. Ya tadi using std tadi tidak perlu lagi kita nanti menulis std titik 2 cout, std titik 2 cin atau std titik 2 string. Nah, setiap kali mau memprogram, mau mengetikkan satu coding. Next, kita akan kopas selanjutnya. Oke, sini aku akan copy dari char hanya sampai dengan waktu.
ada char tanya, konstanta string, dan pertanyaan, kemudian ada integer ke integer total, kemudian kurung awal buka sampai dengan kurung awal tutup. Jadi fungsi char tanya di sini itu untuk mengajukan pertanyaan ke pengguna atau ke user, memastikan jawaban user itu hanya Y atau T di dalam fungsi ini, di dalam fungsi cout pertanyaan Y. Apa itu cout? Cout itu menampilkan pertanyaan ini tadi ke layar user pengguna. Dan apa fungsi cin di sini? Kita deklarasikan dulu. Cin J. Kenapa harus J? Bebas aja, karena J ini adalah variabel. Di sini kita deklarasikan juga J ini adalah variabel dalam bentuk char gitu ya, answer. Nah, kemudian ada J follower. Variabel J gitu ya digunakan untuk menyimpan jawaban. Jadi sini menyimpan jawaban ya atau tidak ditampilkan ke layar, dan si cin ini menyimpan pertanyaan itu tadi, kemudian lagi si user itu mengetik ya atau tidak, ya atau tidak, Y atau T. Nah, kemudian jika si user mengetikkan Y atau T, maka tampillah nanti di sini input tidak valid, masukkan Y atau T. Jika tidak mengetikkan Y atau T. Jadi kita harus maksudnya si program mengharuskan user hanya boleh mengetikkan Y atau T. Dan proses itu berulang karena ada do dan while tadi. Program itu memastikan menjalankan program pasti jalan gitu ya, pasti menjalankan pertanyaan, pasti akan menjalankan pertanyaan minimal sekali aja. Kemudian dia akan mengulang terus sampai pengguna memasukkan Y atau T. Jadi program memastikan user harus menggunakan karakter Y dan tidak boleh ada yang lain. Selama itu tidak dipenuhi, maka dia akan terus menjalankan sampai return. Return itu setelah inputan itu benar, Y atau si user pilih T atau Y, maka fungsi return ini mengembalikan lagi ke program total. Oke, selanjutnya ini kita ada fungsi void ya. Void mulai deteksi. Nah, di dalam fungsi void itu sebuah fungsi gimana void ini sebenarnya untuk memulai deteksi gitu ya, tidak mengembalikan nilai apapun sebenarnya si void, akan tetapi di sini biasanya untuk menjalankan proses tertentu gitu, yaitu membuat satu variabel string. Lihat ada variabel string nama, kemudian ada integer score. Apa jadi integer score? Nah, itu tipe data integer itu pasti kalian udah tahu ya. Fungsinya adalah untuk inputan angka gitu. Nah, tipe data integer ini data bilangan bulan sebagai skor yang dimulai dari 0. Kemudian variabel ini untuk menyimpan nilai skornya nanti yang dimulai dari angka. Kita fokus dulu ya. Void sampai dengan cout. Oke. Kita lihat di sini void tadi memulai satu deteksi, fungsinya adalah untuk tidak mengembalikan nilai apapun. Biasanya hanya untuk menjalankan proses tertentu. Di sini ada string, ada integer, dan juga ada const integer total dan sama dengan
4. Kenapa jadi 4? Berarti di sini kita membatasi pertanyaan ini hanya sampai dengan 4 pertanyaan. Jadi dimulai dari 0, maksudnya dimulai 0, kemudian 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan sampai dengan 4 pertanyaan. Sehingga nama variabelnya adalah nama total. Total itu adalah nama variabel. Skor adalah variabel juga namanya. Next, kemudian ada say in ignore. Apa ya say in ignore? Say in ignore itu menerima input dari keyboard. Kemudian fungsi ignore ini sebenarnya sih untuk membuang karakter yang nggak penting gitu. Membuang karakter yang masih tersisa. Misalkan di belakangnya kita nggak sengaja tekan enter atau ya yang tidak berfungsi lah seperti itu, yang tidak untuk tidak perlu diinput misalkan enter itu. Nah, si ignore ini mengabaikan itu. Say in ignore. Kemudian si out, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, si out ini menampilkan ke layar masukkan nama Anda. Jadi dengan sadar nanti user akan memasukkan nama dalam tampilan di layar seperti itu. Nah, kemudian ada getLine say in nama. Itu mengambil inputan satu baris penuh dari satu inputan nama yang kita input. Jadi nggak separuh gitu. Maksudnya ketika memasukkan nama itu kita akan ambil semua satu baris itu fungsinya ada di getLine. Nah, kemudian ada cout lagi, paham ya, tadi cout sudah kita bahas, itu nampilkan lagi ke layar bahwa halo. Si halo ini sudah kita program akan tampil ketika setelah user memasukkan namanya, halo Nadia gitu. Misal, kemudian juga ada cout lagi, jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Dia akan tampil lagi itu di layar. Kemudian ada cout lagi, catatan ini bukan alat ya persis menulis. Ini terserah si programmer mau menuliskan apa, tapi di sini kita mendeklarasikan atau disclaimer dulu lah gitu, bahwa ini bukan diagnosis medis. Kemudian di sini kita ada fungsi if ya. Di sini ada fungsi if apa? Oh, if tanya. Fungsi if di sini jika, karena kan di sini ada banyak pertanyaan. Tadi kita udah tahu kan totalnya 4. Di sini fungsi if ini sebagai satu fungsi untuk menanyakan beberapa pertanyaan tadi. Kondisi percabangan bahasanya. Kondisi percabangan, jika itu benar, maka program akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maka perintah itu dijalankan terus sampai dengan pertanyaan sampai pertanyaan terakhir. Nah, di sini kemudian juga ada fungsi ada cout lagi. Cout lagi kan? Apa yang di-coutkan? Yang di-coutkan di sini hanya garis ya. Fungsinya udah tahu kan? Untuk supaya kita membuat satu bingkai, fungsi garis ini hanya bingkai, kemudian di sini adalah enter, kemudian akan ada ringkasan hasil, tersiotkan lagi nih ringkasan hasil, kemudian disiotkan lagi itu skornya berapa, hasilnya, dan indikatornya apa. Di sini ada cout indikator juga. Jadi setelah kita menjawab pertanyaan itu, program akan mengeluarkan
indikator. Indikatornya di sini dia akan menampilkan ke layar dalam fungsi for di sini, yaitu untuk perulangan yang berjalan, ya. Kemudian sebanyak nilai skor itu, kemudian di outkan, gitu ya, di outkan dengan tanda seperti icon gitu ya. Seperti icon di sini ada titik 2, kemudian semacam titik 2 adalah seperti mata, kemudian kurung muka dan itu seperti mulut ya. Hanya sebenarnya ini terserah programmer aja gitu ya. Itu tersiapkan ketika skor itu tampil tersiapkan skornya, kemudian juga ada emot iconnya di sini. Nah, apa sih fungsinya untuk yang i++ ini? Di i++ ini dia indikator apa ya? Nilai lebih dari kurang dari gitu ya. Kurang dari skor, kemudian i++. Kemudian lagi di sini ada for lagi. Jika integer skor itu kurang dari total, maka i++ itu skor tadi yang semacam indikator sebanyak nilai atau skor yang diinputkan oleh user. Itu semacam perulangan dari skor sampai dengan total, kemudian mencetak lagi simbol itu dan juga indikator itu ya. Jika untuk sisa indikator yang belum tercapai dari jumlah total, simbol akan tetap sama seperti itu. Jadi ini hanya simbol aja ya. Lagi ya. Kemudian ada cout, backslice ya, sebentar. Kita lanjut ya. Terus ada apa lagi nih coding ini setelah cout indikator? Kemudian kita ada fungsi if lagi di sini. Ternyata ada fungsi if lagi. Ini kita fokus dulu. Kenapa nih ada if lagi? If skor kurang dari sama dengan 1 ya. Kondisi jika skor kurang dari sama dengan 1 artinya itu levelnya rendah. Maksudnya sangat rendah, maka cout-nya adalah hasil bahwa tidak menunjukkan gejala ADHD. Kemudian else, nah seperti biasa kan, ada if dan pasti ada else-nya. Else if skor kurang dari sama dengan 3, artinya jika skor dari 4 pertanyaan ini ada 3, maka hasilnya kemungkinan gejala ADHD ringan gitu ya. Else lagi, if else lagi, maka jika gitu ya, tidak keduanya, tidak 1, tidak 3, berarti 4 ya di sini. Karena kan kita udah kita bilang ya di atas tadi total adalah 4. Jika tidak keduanya, maka hasilnya dia gejala ADHD yang sedang. Jadi di sini ada pilihan tidak menunjukkan gejala, kemudian ada gejala ringannya atau gejala sedang ya. Sekali lagi disclaimer, ini bukan diagnosis medis, tapi kita hanya program sederhana untuk mengetahui gejala awal. Next, kemudian cout lagi, tekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian ada fungsi scene ignore di sini. Dan scene ignore lagi. Nah, ini sini akan mengabaikan lagi nih kalau kita ada nggak sengaja ngetik enter atau apa gitu ya yang tidak ada di dia akan mengabaikan. Kemudian di situ juga ada fungsi cInget. cInget itu
dia akan mengabaikan juga nih, sehingga bisa akan langsung terlewati. Oke, ini ada apa lagi nih? Setelah kita ada perulangan, setelah ada percabangan, ya, ada fungsi apa ya? Oke, ada point bantuan. Di sini sebenarnya bantuan ini untuk apa? Untuk help gitu ya. Ya, bantuan help ya. Maksudnya aturan main gitu ya. Aturan main dari program ini. Oke, lepas itu. Oke, enter your point bantuan. Jadi fungsi dari point ini untuk mendefinisikan lagi sebuah fungsi yang bernama bantuan gitu ya, informasi atau help ya, atau FAQ mungkin ya, enggak juga sih, seperti ya aturan main lah di dalam program ini. Apa aja sih yang disediakan di program, sehingga di sini menampilkan ke layar, kita see outkan semuanya, kita keluarin semuanya apa sih yang ada di dalam program ini. See out informasinya apa aja, see out program ini digunakan untuk screening awal, bla 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 bla. Artinya di sini void bantuan mengeluarkan atau fungsi dari void ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama bantuan atau informasi, dan di-see outkan oleh program tentang program ini adalah digunakan untuk screening awal gejala ADHD, kemudian cara penggunaannya, kemudian see out lagi, dipilih menu, mulai deteksi, kemudian slash and enter, ya kan? Kemudian lagi yang kedua, jawab pertanyaan dengan Y, nggak boleh ya, nggak boleh yes atau apalah, hanya Y dan T, gitu. Nggak boleh yang lain. Kemudian yang ketiga ada lihat hasil deteksi sederhana ini. Pertama, gejala ADHD ringan gimana? Dia sering ngelamun, mulai terdistraksi gitu ya, oleh suara atau hal yang lain di luar daripada yang dia fokuskan. Kemudian dia sulit duduk untuk diam, tapi masih bisa mengontrol si dirinya. Kadang bisa memotong pembicaraan orang gitu ya. Itu screening awal dari ADHD ringan. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah ternyata itu ada satu tantangan gitu ya, saat tugas gitu ya, saat tugas yang panjang dari guru atau dari siapapun, dia tuh cepat merasa bosan gitu ya, nggak ada fokusnya sebenarnya. Dia gampang banget untuk terdistraksi oleh hal-hal di luar fokus. Kemudian lagi see out gejala ADHD sedang. Ada apa ini dengan ADHD sedang? Oh, ternyata dia sering menghindar gitu. Sering menghindari tugas yang memerlukan konsentrasi lama. Dia nggak bisa fokus, diam, konsentrasi gitu ya, dengan durasi yang lama. Dia sering lupa juga dengan barang-barang pribadinya dia. Atau dia sering lupa juga tugas dan kewajibannya. Dia tahu sebenarnya tugasnya, dia tahu kewajibannya, tapi dia sering lupa. Entah apa ya, apakah mungkin otak memorinya gitu memang sulit untuk menyimpan gitu ya. Kemudian juga dia suka mengobrol atau bergerak yang saat seharusnya tuh diam gitu. Misal upacara bendera misalnya, dia gerak gitu, ya nggak bisa fokus lah, nggak bisa diam, karena dan itu bisa dijadikan gejala screening untuk diagnosis ADHD. Diagnosis gejala awal, diagnosis. Kemudian juga di sini ada catatan, tersiotkan juga nih catatan. Program ini bukan untuk alat diagnosis. Untuk alat diagnosis medis. Kemudian tersiotkan lagi, tekan enter untuk menggali kembali. Dan di sini kita lihat lagi ada fungsi say-in, ignore, dan say-in gap seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, next.
Apalagi ya? Oke, next. Selanjutnya ada nih utama kita, integer mind. Di sini menu utama kita ada fungsi do juga di sini. Ada fungsi switch untuk pilihan ya. Kemudian ada while, do pasti dengan while pasangannya. Kemudian ada return dan tutup. Kita copy dulu. Nah, di sini ada integer mind. Di sini adalah integer mind itu merupakan menu fungsi utama kita dari satu program ini, sehingga dia nanti akan ada muncul paling awal gitu ya. Dia yang muncul paling awal untuk bisa pengguna berinteraksi gitu ya. Nah, nanti akan dieksekusi oleh fungsi mind ini. Dia integer ini juga tadi kita udah jelasin bahwa berfungsi untuk mengembalikan nilai bilangan bulat ke sistem operasi. Oke. Nah, udah ada pilihan ya. Ada pilihan di sini, integer pilihan. Kita pakai switch ya untuk memilih. Ada case-nya nanti. Switch pasangannya adalah case. Do pasangannya adalah while. Jadi dua. Kemudian di sini ada cout. Seperti biasa, dia akan tampil ke layar. Dia akan berkomunikasi dengan user pengguna bahwa program deteksi ADHD sederhana edukasi. Kemudian user pengguna disuruh memilih, diminta untuk memilih ya. Mulai deteksi, kemudian pilih bantuan atau pilih keluar. Kemudian pilihan menu ini hanya boleh diketik 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kemudian ada switch, tadi sudah kita jelasin, switch pilihan gitu ya, milih. Switch ini pasangannya case ya. Jadi di dalam pilihan pasti ada case. Nggak mungkin dong memilih tapi nggak ada case-nya. Nah, di sini case-nya apa? Case-nya mulai deteksi, kemudian dia break. Program akan break. Setelah itu, jika pilih 1, maka kita akan mulai deteksi, kemudian break. Kemudian case 2, jika pilih 2, maka dia akan memanggil fungsi dari pilihan kedua, yaitu apa? Bantuan. Ya, break lagi dia. Kemudian case 3 lagi, cout. Terima kasih telah menggunakan program. Break lagi, dan default di sini dia akan menampilkan pesan penutup gitu ya. Dan jika itu pilihannya tidak valid, dan ada fungsi while lagi. Fungsi while bahwa terdapat 3 pilihan di dalam fungsi tersebut, dan dia akan di-return atau mengembalikan nilai 0 dan menandakan program akan berjalan dengan sukses. Oke. Nanti kita akan compile, tapi sebelumnya kita save dulu. Kita save dulu di sini. Kita akan program tadi. Nanti kita akan compile. Nanti program ini berjalan gitu ya. Kita akan eksekusi. Dan kita pastikan completion time. Oke, artinya program ini berjalan ya. Kita akan eksekusi terang. Oke. Oke, kita enter dulu, dan kita perlu memilih, mulai deteksi, masukkan namanya. Kalau ada dia, nah jawab pertanyaan berikut dengan jujur ya. Catatan ini bukan alat berbasis medis. Apakah anak sering sulit berkonsentrasi? Kita
bilang aja ya. Apakah anak sering gelisah atau sulit diam atau sulit mau antri? Kita bilang aja ya. Terus apakah anak sering lupa atau ceroboh? Oke, kita bilangin iya lagi. Terus apakah anak sering bertindak impulsif? Oke, iya. Dan hasilnya kita mendapatkan skor 4 dengan indikator ini tadi. Ya, semacam ikon gitu ya. Terus terang mau bintang atau apa tadi yang kita sebutkan di dalam program. Nah, hasilnya kemungkinan gejala ADHD sedang. Oke, tekan enter untuk kembali ke menu. Kita mau bantuan deh. Oh, ternyata gejala ADHD sedang itu kayak gini nih. Nah, dia akan menampilkan informasi apa yang dimaksud dengan ADHD ringan, apa yang dimaksud ADHD sedang. Nah, kemudian untuk keluar kita akan pilih keluar dari informasi, dan dia akan kembali ke main menu, yaitu pilihan dari menu 1, 2, 3 yang kita program di main menu tadi, integer main. Oke. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke. Saya kira sekian dulu dari penjelasan program ini. Ya, sangat-sangat sederhana. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, minta maaf, dan mungkin tidak sesempurna itu ya kita menjelaskan, tapi ini akan menjadi bahan pelajaran untuk kita. Ternyata C++ itu bisa juga ya, bagus juga untuk kita memahami bagaimana struktur dari program itu bisa berjalan. Maka dari itu ini dinamakan program terstruktur, karena dia memang ada urutan-urutannya untuk sebuah program agar bisa dijalankan. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.